Jahat, Amin Rais dilepahin Prabowo selama 3 bulan. Dasar deh, gelandangan politik, gak tahu malu. Itu 3 bulan saya hubungi tidak pernah diangkat. Kemudian Pak Jendanya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari sudah pergi ke Australia. Sudah bilang, Masa please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Jadi melihat kemarin konser kan juga bisa, maka 2 jam lebih ya. Dan untuk ketemu sahabat karibnya ini, bukan tolak saya, dari mana? Ya kalau kita semua harus paham ya dulu kalau Pak Amin Rais ini makin tua makin nyari bunyinya. Pak Amin kayaknya nelangsa banget karena sudah dicuekin sama Pak Prabowo Subianto sama Menteri Pertahanan kita. Ya ini dicuekinnya sudah 3 bulan loh Lur. Ya Pak Amin ini kelakuannya kayak anak kecil yang lagi cari-cari perhatian tapi malah dicuekin sama orang tuanya. Makanya Lur, Pak Amin ini ngambek sama Pak Prabowo, dan karena ngambek ini akhirnya dia dan Partai Umat mutusin buat ngedukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Jadi ini kocak ya Lur, Partai Umat ngedukung Pak Anies gara-gara mereka ngambek sama Pak Prabowo. Orang yang dikenal sebagai penderita sakit hati ke Pak Jokowi yang sudah pada taraf kronis stadium akhir. Gila ketika orang sakit hati membuat partai. Ya, yakin isinya bakal kumpulan orang-orang sakit hati juga. Ya, seolah frustasi karena nggak tahu bagaimana cara menarik simpati publik. Partai Umat menggunakan jurus lawas yang dulu digunakan Anies biar menang Pilgub DKI. Ya, Partai Umat bilang bahwa mereka adalah partai pendukung politik identitas. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Partai Umat adalah partai pendukung politik identitas. Dari 3 nama baca pres yang mau diusung Partai Umat, yaitu si Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, dan Prabowo. Ternyata si Prabowo nggak hadir. Waduh, Partai Umat sempat mengundang Prabowo untuk hadir di acara Rakernas 1 Partai Umat. Prabowo adalah salah satu baca pres potensial, sehingga dia diundang untuk menyampaikan visi dan misinya di hadapan kader-kader Partai Umat. Tapi Prabowo sama sekali tidak merespon. Begitu sakitnya hati Amin Rais ketika diketahui dia sudah berusaha menghubungi Prabowo selama 3 bulan terakhir, tapi tetap tidak digubris. Kata Amin, Prabowo selalu mencari alasan di balik kesibukannya. Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi nggak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya bilang sedang keluar negeri, Kamboja, Belanda, baru pulang 2 hari. Sudah pergi ke Australia. Ya sudah, kata dia. Amin Rais menonton konser musik ketemuan. Prabowo sering bilang sibuk gak ada waktu, tapi ternyata ada waktu untuk menonton konser. Please, I want to see problem. For 10 minutes only. Jadi melihat kemarin ada konser kan juga bisa, bahkan 2 jam lebih, tapi untuk ketemu sahabat karibnya itu ya sudahlah, ujarnya. Sebenarnya ini adalah kode atau warning untuk Amin Rais bahwa Prabowo tidak mau didekati oleh Amin Rais. Mungkin Prabowo sudah sadar dan trauma dekat-dekat sama kakek tua ini bakalan sial. Prabowo mau nyapres lagi di tahun 2024, takut dia kalah lagi karena terkena sialnya Amin Rais. Amin terkenal sebagai orang yang bakal bikin siapapun yang didukung kalah. Prabowo mungkin sudah sadar sehingga lari. Lagi masih sempat Amin Rais pun pasrah, dia akan mengambil jalan yang berbeda dengan Prabowo. Ya sudahlah. Jadi kita masing-masing. Saya doakan Prabowo selalu in the good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan, ingin jadi presiden, kata Amin. Dan berikutnya Prabowo hanya berani menjadi capres 2024 jika mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Emang nggak dilepahin sakit banget. Kan kalau saya jadi Prabowo, saya juga bakalan ogah ketemu dengan yang lagi bawa sial. Apalagi saat ini Amin semakin berani
Partai Umat terang-terangan mengaku sebagai partai politik identitas. Ini sangat berbahaya jika Prabowo dekat-dekat dengan Amin Rais, bisa menjadi presiden buruk. Belum lahir reaksi Jokowi yang entah bakal apa. Nasdem pun keteteran dibikin Jokowi gara-gara terburu-buru mengusung Anies. Kalau Prabowo menunggu restu Jokowi, saya kurang paham. Tapi yang jelas, secara hitungan politik lebih baik mendapatkan restu dari Jokowi ketimbang didukung kakek tua yang sudah dicap sebagai gelandangan politik. Dampak dari endorse Jokowi jauh lebih dahsyat. Ibarat Prabowo mau jualan produk Jokowi adalah mega bintang yang sekali promosi, langsung penjualnya meledak. Sedangkan Amin Rais otomatis kelas teri, nggak dikenal, yang sok merasa terkenal. Ocehannya nggak akan didengar masyarakat. Jelas saja Prabowo menghindari dari Amin Rais. Prabowo itu butuh suara dan dukungan yang besar karena maunya pres. Partai Umat adalah partai pendukung politik identitas. Dari 3 nama baca pres yang mau diusung Partai Umat, yaitu si Anies Baswedan, Gatot Nurmantio, dan Prabowo. Ternyata si Prabowo nggak hadir. Waduh, Partai Umat sempat mengundang Prabowo untuk hadir di acara Rakernas 1 Partai Umat. Prabowo adalah salah satu baca pres potensial, sehingga dia diundang untuk menyampaikan visi dan misinya di hadapan kader-kader Partai Umat. Tapi Prabowo sama sekali tidak merespon. Begitu sakitnya hati Amin Rais ketika diketahui dia sudah berusaha menghubungi Prabowo selama 3 bulan terakhir, tapi tetap tidak digubris. Kata Amin, Prabowo selalu mencari alasan dibalik kesibukannya. Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi nggak pernah diangkat. Kemudian pas ditanya bilang sedang keluar negeri, Kamboja, Belanda, baru pulang 2 hari, sudah pergi ke Australia. Ya sudah, kata dia. Amin Rais menonton konser musik ketemuan. Prabowo sering bilang sibuk gak ada waktu, tapi ternyata ada waktu untuk menonton konser. Please, I want to see problem. For 15 minutes only. Jadi melihat kemarin ada konser kan juga bisa, bahkan 2 jam lebih, tapi untuk ketemu sahabat karibnya, itu ya sudahlah, ujarnya. Sebenarnya ini adalah kode atau warning untuk Amin Rais bahwa Prabowo tidak mau didekati oleh Amin Rais. Mungkin Prabowo sudah sadar dan trauma dekat-dekat sama kakek tua ini, bakalan sial. Prabowo mau nyapres lagi di tahun 2024, takut dia kalah lagi karena terkena sialnya Amin Rais. Amin terkenal sebagai orang yang bakal bikin siapapun yang didukung kalah. Prabowo mungkin sudah sadar sehingga lari. Lagi masih sempat Amin Rais pun pasrah, dia akan mengambil jalan yang berbeda dengan Prabowo. Ya sudahlah. Jadi kita masing-masing. Saya doakan Prabowo selalu in the good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan, ingin jadi presiden, kata Amin. Dan berikutnya Prabowo hanya berani menjadi capres 2024 jika mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Emang nggak dilepahin sakit banget. Kan kalau saya jadi Prabowo, saya juga bakalan ogah ketemu dengan yang lagi bawa sial. Apalagi saat ini Amin semakin berani. Partai Umat terang-terangan mengaku